Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Temu Sis, Ruang Temu Siswa. Bersama saya Kesha Aurelia Putri selaku host pada podcast kali ini. Jadi pada hari ini kita kedatangan siswi MAN berprestasi, yaitu juara kompetisi sains madrasah di tingkat kota, juara 1 pada bidang geografi. Jadi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama kakaknya. Kakak boleh kenalin diri dulu? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Anindya Azahra Putri, biasa dipanggil Anin, salah satu siswi MAN Kota Palangkaraya yang saat ini berada di kelas 11A. Oke deh, apa kabar Ani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya kak ya. Ya, jadi pada kedatangan kakak hari ini kita mau wawancarain kakak nih tentang pengalaman kakaknya setelah menjuarai kompetisi sains madrasah juara 1 bidang geografi di tingkat kota ya kak ya. Ya betul. Pastinya yang pertama tuh apa sih perasaan kakak setelah menang gitu juara 1? Alhamdulillah seneng banget sama bersyukur banget ya, karena ini tuh pengalaman pertama aku di tingkat madrasah aliyah gitu loh. Sedangkan waktu itu aku masih kelas 10, jadi kayak shock banget gitu, kayak ini beneran gitu dapat juara 1. Itu Kakak sih. mulai tahu informasi tentang lomba KSM ini dari mana sih? Sebenarnya tahu KSM ini dari Madrasah Ibtidaiyah sih, udah dari Udah lama berarti iya, ya, udah 6 lama tahun ya berarti ya. Udah bener. lebih kayaknya deh, iya. Terus di waktu bulan Mei itu guru di bidang geografi itu ngasih tahu aku ada KSM Iya. gitu yang dilaksanakan pada bulan Juli. Jadi ya udah, karena peminat geografi di MAN Kota ini kan bisa dibilang sedikit lah. Iya, Jadi rata-rata MIPA pasti ya, kayak rata-rata MTK, MIPA. fisika, kimia. betul. Jadi ya udah, aku yang ikut gitu loh. Kenapa sih harus geografi gitu? Kakak dulu, Anin dulu waktu ikut KSM, waktu MI ikut gak? MI, MTS ikut gak? Alhamdulillah dari tingkat MI sudah ikut, MTS ikut, lalu MA juga ikut. Kalau di MI itu aku ikutnya bidang IPA. Bidang IPA, Iya. jadi udah coba semua ya, IPA, Bener. IPS udah coba. Ya kalau di waktu saat MI bidang IPA kenapa tuh? Apa tuh pengalamannya? Alhamdulillah pernah dapet sih. Dapet. Ya, harapan Masya 1 Allah. tingkat kota. Wow. Kelas 6 SD. Oh, kelas 6 mau lulus kelas 7. Ya, terus MTS lagi. Waktu di MTSN itu aku ikutnya bidang IPS. Bidang IPS. IPS. Bidang IPS. Gimana tuh pengalamannya? Ada di MI udah, MTS udah, MA udah gitu. Gimana ya? Pasti pengalamannya kayak udah tahu soalnya tuh bakal gini. Udah tahu soalnya gini. Bener. Itu aja sih. Itu aja. Kakak belajar buat geografi ini, Anin buat belajar pelajaran geografi ini gimana sih gitu? Habis pulang kan kita sekolah full day kan, belajarnya gimana? Terus apalagi kan ada tugas sekolah, ada belajar pelajaran sekolah belum kan? Gitu gimana? Waktu persiapan KSM tingkat kota ini kan emang bertepatan banget nih dengan hari libur kan ya. Jadi kita punya waktu di hari libur itu untuk memaksimalkan waktu belajar kita gitu. Terus sebenarnya waktu sebelum libur, waktu sekolah itu juga kan kita sekolah gitu. Pulang sekolah itu kan ada PR, ada tugas segala macam gitu kan. Itu aku belajarnya waktunya biasanya malam sih. Malam. Setelah belajar pelajaran sekolah gitu. Oh, jadi udah belajar pelajaran sekolah, habis itu lanjut belajar khusus KSM lagi. Bener. Itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kamu tidur jam berapa sih? Sebenarnya sih kadang nggak konsisten ya. Iya. Kayak misalkan aku Paling lama tidur jam berapa? Jam Buat 12 belajar? malam. Jam 12 malam. Bener. Itu mulainya jam berapa tuh start belajarnya tuh? Setelah sholat maghrib itu udah start mulai belajar. Jadi setelah sholat maghrib itu aku belajar pelajaran di sekolah dulu sampai jam 8 malam ya. Udah selesai belajar pelajaran sekolah. Lanjut lagi buat KSM. Itu belajar apa aja sih? Kalau belajar buat pelajaran sekolah tuh yang dipelajarin dari maghrib
itu habis maghrib itu apa aja sih? Memang sehari kamu berarti tiap hari belajar nih, tiap pulang sekolah belajar? Iya, belajar. Gitu. Wow, gitu. Terus waktu kamu membagi antara waktu istirahat, waktu kamu bahasanya istirahat, healingnya kamu gimana gitu? Waktu membagi istirahatnya sih dengan waktu tidur itu. Tidur aja udah jadi healing. Bener. Terus juga kadang aku juga healing aku tuh dengerin musik. Oh, dengerin musik. Terus kan karena kita juga hari Sabtu libur, jadi bisa lah jalan sama teman ke sana kemari. Benar. Jadi ada waktunya istirahat. Iya, betul. Jadi udah belajar setiap hari. Itu alasan Anin belajar itu apa sih gitu? Buat Anin belajar itu sepenting apa? Penting banget ya. Penting banget pasti. Karena aku tuh kan kayak tipe orang kalau misalkan apa ya, harus banget belajar ini itu sebelum guru ngasih tahu materi. Jadi kayak kita tuh ahli sudah paham gitu. bener. Jadi biar lebih paham duluan aja gitu. Tuh tips Anin gitu. Ya, Anin betul. belajarnya gimana sih? Cara belajar Anin tuh nonton video YouTube kah, atau les kah, atau latihan soal terus menerus? Soalnya kan kalau pertanyaan aku ya, belajar mata pelajaran di sekolah. Mata pelajaran di sekolah itu banyak banget. Nggak 10 lebih kan, ada pelajaran agama, ada pelajaran bahasa, ada pelajaran IPS, ada pelajaran MIPA. Apalagi kita saat kita kurikulum merdeka, betul. Tuh belajar semua tuh gimana tuh belajarnya? Kalau untuk mata pelajaran sekolah sih aku nggak ikut les ya, Iya. tapi aku belajar melalui buku yang disediakan sama sekolah, sama mungkin kalau materi yang di buku paket itu kurang, aku mungkin cari di internet. Cari di internet atau cari di YouTube. Di YouTube kan biasa ada video gitu kan. Dari pembahasan video itu biasanya aku catet gitu. Oh, jadi Anin nonton dulu gitu, habis itu catet gitu. Kalau untuk belajar untuk KSM, aku itu diikutin tryout tuh. Tryout sama siapa itu? Tryout sama ada kakak dari Universitas Indonesia. Oh my god, tuh kenalan sama kakaknya, informasi dari kakaknya tuh gimana dapetnya? Dari Bu Nuryati juga sih. Oh, dari guru geografinya langsung. Bener. Wow. Terus selama KSM ini apa aja sih pengalaman yang Anin dapat gitu? Ketemu sama orang-orang baru juga kan, ketemu sama orang-orang yang anggapannya minatnya sama dalam belajar pendidikan. Anggapannya kayak sebelum Anin lolos ke mewakilkan MAN Kota Palangkaraya juga kan ada seleksi kan kemarin di sekolah di MAN Kota Palangkaraya. Itu banyak lawannya dari kelas 10, 11, 12 semuanya kan gitu. Tuh ceritain dong. Kalau di tingkat kota sih ya, pengalamannya seru banget sih, karena kita kan juga ketemu temen-temen dari madrasah aliyah yang lain gitu, jadi sempat kenalan, sempat tukeran IG, sempat nanya-nanya cara belajarnya gimana gitu. Nah, untuk persiapan provinsi ini kita melakukan pemusatan ke Manice Pekalongan tadi. Wow, ke sana berarti ke Pekalongan dong kemarin. Iya, ke Manice Pekalongan, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah gitu. Bisa jalan-jalan sekalian belajar ya, gara-gara belajar tuh. Terus di Manice Pekalongan itu kita juga jadi tahu nih cara belajar mereka itu gimana gitu loh. Ternyata mereka dari dini, dari kelas 10 itu udah diajarkan untuk menjadi seseorang yang memiliki jiwa-jiwa kompetitor gitu kompetitor, iya, berkompetisi, Iya, jangan takut itu ya. Karena mencoba itu nggak ada salahnya. Iya, bener banget tuh. Kalau kita nggak coba, ya nggak akan dapat gitu. Bahkan Anin dalam ini pernah gagal nggak kalau ikut-ikut lomba-lomba gitu? Pernah dong. Kemarin KSM tuh kenapa sih ikut KSM gitu? Nggak ada coba OSN kah atau sebelumnya apa? Sebelumnya coba OSN di bidang geografi juga, tapi sayangnya nggak dapet aja. Belum rezekinya. Iya, belum rezeki. Iya. Habis itu setelah itu apa tuh? Ada kesempatan lagi KSM, ambil ada lagi. Kesempatan nih ya, aku ambil lagi gitu. Jadi di waktu persiapan KSM ini aku maksimalkan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin tuh pasti. Geografi sama tapi alhamdulillah dapat juara 1. Iya, alhamdulillah. Kayak balasannya tuh balas dendamnya berbuah hasil, Iya, kerja kerasnya berbuah hasil banget. Seneng banget. Itu siapa sih yang penyemangat Anin buat ikut KSM geografi ini, siapa sih? Peran utamanya siapa gitu?
khususnya orang tua sih ya, orang tua pasti nge-support banget kan. Terus teman-teman juga saling nge-support gitu. Karena mereka tahu seberapa terpuruknya aku waktu nggak lolos di OSN tingkat kota gitu. Sedih banget kemarin nggak lolos. Iya, sedih banget kan. Terus Ibu Nuryati sama guru-guru lain juga ngesemangatin kayak gitu. Jadi mau memberikan yang terbaik lagi di KSM. Di tahun depan coba lagi OSN. Bismillah rezeki. Ya, usaha kita sebagai manusia usaha aja kan gitu, udah ikhtiar. Anin juga udah berdoa, udah beribadah, udah belajar tuh udah lebih dari cukup, dan ini adalah hasilnya guys. Belajar, kerja keras. Oh ya, Anin waktu itu Keman IC Pekalongan. Setelah itu apa nih pengalaman? Di Man ini aku lanjutin yang di Man IC Pekalongan ya. Di Man IC Pekalongan itu kita mulai belajarnya 3 hari. 32 jam kan sama 3 hari. 3 hari itu dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 10 itu full. Iya, full. Jadi waktu istirahatnya itu waktu sholat zuhur 1 jam sama waktu sholat asar 1 jam. Selebihnya kita belajarnya full sampai jam 10 malam. Sama anak-anak MA lain juga. Oh, itu berartinya seluruh Indonesia pusatnya di Pekalongan itu kan? Jadi ketemu sama teman-teman dari provinsi lain di situ. Iya, betul. Jadi menambah relasi juga tuh sama mereka. Banget. Dari Kalimantan Tengah aja banyak kan? Iya, benar. Terus banyak temen dong habis itu, banyak relasinya. Wow. Terus Anin setelah KSM ini pastinya pertanyaan orang tuh pentingnya belajar pendidikan buat Anin tuh apa sih gitu? Apakah tujuan Anin dalam berkompetisi dalam KSM, OSN ini apa gitu? Tujuan aku ya, yang pertama pastinya untuk menambah sertifikat kejuaraan juga sih. Karena ini kan KSM di bawah naungan Kemenak, jadi itu tuh kayak kompetisi yang sudah terverifikasi gitulah sertifikatnya. Jadi bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Terus juga tantangan dari orang tua sih. Tantangan ternyata tantangan dari orang tuanya ngenantang ikut KSM OSN gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Kayak kamu kalau ikut KSM terus juara dapat ini. Dapat ada rewardnya dari orang tua. Kemarin apa sih rewardnya? Rewardnya ya. Es krim. Iya benar pasti dong es krim. Oh iya, cara Anin kalau lagi jenuh belajar tuh ngapain sih? Apakah Anin scrolling HP kah atau tidur 2 hari full atau gimana? Aku sih biasa kalau jenuh sama pelajaran gitu, aku scrolling TikTok gitu. Terus yang paling penting dengerin musik sih. Kalau versi aku kalau jenuh belajar gitu. Dengerin musik pastinya lagunya apa sih yang didengerin? Aduh. aku sambil karaoke gitu. Iya, ditanya sambil nyanyi sih buat healing ya. Iya, benar banget. Sambil jalan-jalan sama temen juga karena Anin pasti pernah merasa jenuh kan belajar ya? Pasti dong. Kalau aja ada orang yang kayak Anin mau belajar terus gitu. Pasti jenuh ya. Iya, pasti jenuh. Kalau aja. Terus kalau Anin ini kan udah belajar nih. Anin itu belajarnya tuh gimana sih gitu? Maksudnya kayak baca, tadi kan nonton video YouTube dulu kan, setelah itu les juga enggak ikut, kayak maksudnya memang belajar mandiri semuanya. Wow, apresiasi sih buat Anin. Makasih gitu, Masya Allah. Terus aku mau nanya tentang Anin ini, pesan kesannya buat teman-teman yang lain yang nonton video podcast ini, yang dengerin podcast ini apa sih gitu? Buat teman-teman semuanya, jangan lupa selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu penting banget. Pastikan. Ibadah tetap nomor satu ya, ibadah tetap nomor 1. Nggak boleh dikesampingkan ya. Betul banget. Terus yang kedua, khususnya untuk teman-teman yang mau ikut KSM nih, pesannya terus semangat belajar terus belajarnya itu jangan sistem SKS ya. Sistem kebut semalam. Betul. Karena kalau sistem kebut semalam itu kan kita mempelajari berpuluh-puluh materi. Berpuluh materi dalam 1 malam tuh gimana gitu ya. Benar banget. Terus juga
ini penting banget hafalin mufrodat. Oh, mufrodat apa tuh, bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Oh, buat apa tuh? Karena kan KSM ini kan soalnya terintegrasi. Oh, ada bahasa gitu. ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya Iya, ya. benar banget. Oh ya, itu kalau geografi dalam bahasa Arab gimana tuh? Iya kan, soalnya geografi Iya, kan, benar. bahasa Arab tuh gimana kemarin jawabnya? Itu misalkan ada soal bahasa Arab, yang penting kita tahu nih kata kuncinya. Oh, kata kuncinya. Benar, misalkan kayak Jamalun, itu kan artinya gunung, berarti berhubungan dengan gunung-gunung. Iya. Gitu. Kalau bahasa Inggris bisa. Alhamdulillah bisa juga. Iya. Tuh contohnya gimana kemarin tuh kalau bahasa Inggris kan kata-katanya rumit juga tuh. Lupa sih soalnya tapi Lu udah lupa berarti ya. soal Saking sama banyak jawabannya soalnya. itu bahasa Inggris semua Iya. gitu loh. Tapi dalam 3 bahasa itu kan ada bahasa Indonesia kan dalam satu. Kemarin KSM berapa soal sih? Kalau untuk tahun ini 25 soal aja. 25 soal aja. Ada ajanya 25 Soalnya soal. tahun kemarin itu aku dengar bisa nyampe 40 soal. Oh, 40. Itu pengerjaannya berapa jam sih kalian? Kalau semua bidang sama 2 jam. Oh, 2 jam semua. bener. TK fisika segala macam hitung-hitung sama 2 jam berartinya. Iya. Anin kalian full 2 jam ngerjain atau udah 30 menit udah selesai, 5 menit udah selesai? Oh, enggak. Alhamdulillah full 2 jam ngerjain. Itu ada hitung-hitungan juga nggak di geografi? Kalau untuk tahun ini nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau tahun kemarin sepertinya ada soal hitung-hitungan. Oh, sepertinya ada hitung-hitungan. Iya. Bersyukur hari ini Iya. nggak ada ya. Iya, bersyukur banget nggak ada. Bener banget. Geografi. Dan berartinya selain belajar geografi harus belajar bahasa juga dong. Iya, bener Belajar banget. bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia udah. Iya. Tapi kita kalau nggak tahu juga, nggak paham dalam bahasa Indonesia, susah juga kan Iya, jawabnya. bener banget. Tuh Anin nyicil materinya selama ini gimana sih gitu? Eh, Belajar tiap malam itu udah wajib ya. iya sih bener banget. Memang habis nih pulang sekolah ini mau belajar lagi. Iya kayaknya. Belajar. Oh iya, kayaknya beneran nih kayaknya belajar ya. Penting banget pendidikan buat Anin ya. Penting pastinya. banget. Kunci. Karena kita tanpa pendidikan itu kayak nasi tanpa garam gitu loh. Waduh, nasi tanpa garam. Iya. Kenapa tuh? Karena apa ya? Menurutku emang pendidikan itu kayak penting banget Penting sih banget buat ya. kita. Jadi semuanya selain pendidikan, selain ibadah, belajar, pendidikan, sisanya itu dikesampingkan. Iya betul. Anin di sekolah ada ikut organisasi nggak? Atau memang bener belajar aja anaknya? Di mana ini aku nggak ikut organisasi sama sekali. Atau ekstrakurikuler pasti ada dong. Iya. Oh ya, fun fact ya guys, Anin ini adalah anggota Jurnalistik Mankota Mankota Palangkaraya dan divisi reportase. Dan fun fact-nya kita satu berdua kelas. sekelas. Jadi kalau misalnya ada pelajaran, takutnya ada Anin, ada KSM, gimana dong, tolong gitu sekelas. Tapi nggak apa-apa ya Nin ya, kita bersaing secara sehat, sama-sama belajar. Aku nanya Anin, Nin gimana nih fisika nomor 1 Nin, gimana? Anin ngasih tahu gitu. Terus juga kalau aku bingung, aku juga nanyanya sama Keisha. Oh, ada nggak pernah nanya sama aku? Kayaknya nggak pernah deh. Oh ya udah, mungkin pesan kesan Anin tadi yang tadi ya, Iya, beribadah nomor 1, setelah itu belajar, dan sisanya ikhtiar, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk hasilnya. Masya Allah. Pasti usaha itu tidak mengkhianati hasil, Iya, betul pastinya kan. Dan mungkin sampai sini saja dulu Iya. perbincangan kita sama Anin. Pada ini terima kasih banyak Anin yang telah meluangkan waktunya pada teman-teman pendengar podcast Mankota Palangkaraya hari ini, yang telah mendengarkan, yang telah menonton. Saya Keisha Aurelia Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.